Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang diberikan kepada kita semua, yang tidak semua orang dikehendaki oleh Allah untuk dapat menerima hidayah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat 28, surat Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kalian tidak akan dapat memberikan hidayah, kalian tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kalian sayangi, kepada orang yang kalian cintai, ingkang panjenengan tresnani. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah yang Maha mengetahui siapa orang yang mau menerima petunjuk tersebut. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita alami sekarang ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihi salam telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebut di dalam Quran surat 37 As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku seorang anak termasuk orang-orang yang soleh. Pada hari raya Idul Adha pada hari ini, kita kembali diingatkan kepada sebuah kisah yang benar-benar luar biasa, mengagumkan, tentang keimanan, kesabaran, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang demi perintah Rabb-Nya rela mengorbankan anak kandungnya sendiri yang bernama Ismail yang sangat dicintainya. Kisah ini berawal dari kerisauan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menikah dengan Siti Sarah, belum juga dikarunia keturunan, sehingga akhirnya Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau diberi kepercayaan untuk memiliki seorang putra, dan Allah pun mengabulkan doanya hingga akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Ismail. Singkat cerita, akhirnya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail ke tempat yang kini kita kenal dengan kota Mekah, yang pada saat itu hanya berupa gurun pasir yang tandus tak berpenghuni dan meninggalkan mereka berdua di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari berganti hari, pekan pun berganti pekan, bulan pun berganti bulan, tahun pun berlalu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk menemui istri dan putranya yang tercinta, yang sudah mulai beranjak dewasa. Betapa bahagianya beliau ketika melihat Ismail yang mulai tumbuh besar, sehingga semakin menambah besar rasa cinta dan sayangnya kepada Ismail. Namun di tengah-tengah rasa kesukacitaannya dapat berkumpul dengan putra-putri dan keluarga besar Nabi Ibrahim, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail. Beliau pun terkejut, keraguan dan kebimbangan menyelimuti hatinya, dihantui dengan tanda tanya. Benarkah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau jangan-jangan ini hanya tipu setan belaka? Demikianlah hati nurani dan batinnya berkecamuk kebimbangan dan rasa keraguan-raguan, hingga akhirnya beliau mendapatkan mimpi dan perintah yang sama hingga berulang-ulang. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menetapkan tekad dan menguatkan serta berusaha mengokohkan hatinya, lalu meyakini kalau ini adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dilaksanakan. Lalu Nabi Ibrahim pun pergi menemui putranya dan menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpi yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan untuk Allah lah segala pujian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat 37 ayat yang ke-102 sampai 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara
Qala ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza huwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin azim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia pun menjawab, Ismail pun menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau ya Allah. Hai bapak, insya Allah bapak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kalian telah membenarkan mimpi itu, benar-benar perintah Allah kepadamu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat 37, surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semula Nabi Ibrahim khawatir akan jawaban anaknya, tapi Ismail pun menjawab, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada bapak. Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Duh Romo, paduka tindakan menawa ingkang dipun dawuhaken Allah dumateng paduka. Insya Allah paduka badhe manggihi kawula kalebet tiyang ingkang sabar. Betapa terharunya beliau mendengar jawaban dari anaknya yang soleh, sehingga makin menambah rasa sayangnya sekaligus menambah kesedihannya karena teringat bahwa beliau akan kehilangan anak yang dicintainya. Akhirnya ayah dan anak ini pun membulatkan tekad dengan penuh keimanan dan ketaatan untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pisau besar yang sangat tajam pun disiapkan dan mereka berangkat menuju suatu tempat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan akhirnya saat-saat terberat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam pun tiba dengan mengumpulkan segenap keyakinan, keteguhan, kemantapan hati, dan dengan penuh kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengayunkan pisau besar dan sangat tajam tersebut ke leher Nabi Ismail dengan membaca asma Allah, Bismillahi wallahu akbar. Mulailah menyembelihnya. Namun apa yang terjadi? Pisau besar yang sangat tajam tadi seakan-akan menjadi tumpul dan tidak mampu melukai leher Ismail. Tidak ada setetes darah pun keluar dari leher Ismail. Nabi Ibrahim pun mengulangi dan tetap saja Ismail tidak terluka sedikit pun. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak meneruskan sembelihan tersebut kepada Ismail, dan digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Para ulama sepakat kalau hewan sembelihan yang dimaksud adalah sejenis kambing ataupun domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang telah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membela agamamu yang benar ini, berikan kekuatan kepada kami semua juga untuk membela dan mendakwahkan agamamu yang benar ini. Berikanlah kami semua kekuatan untuk dapat mengembalikan ajaran Islam ini yang benar kepada ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang didakwahkan oleh para sahabatnya. Ya Allah, Engkau telah ridho terhadap perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk memperjuangkan agama Islam yang murni ini. Berikanlah kepada kami semua juga keridhaan untuk memperjuangkan agama Islam yang murni itu. Berikan kepada kami semua kekuatan dan kemampuan serta kesuksesan untuk mendapatkan ridho Engkau, mengembalikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya seperti yang didakwahkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya Allah yang telah memberikan keteguhan hati, kemantapan iman dan mengokohkan keyakinan dan akidah yang benar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beliau telah bertekad bulat untuk menegakkan agama ini ketika beliau diminta pamannya untuk berhenti mendakwahkan agama Islam ini. Lalu beliau mengatakan, ya ammi mahabbah law wada'a samsa biyamini wal qamara biyasiri an adruga ila hadzal amal yadharullahu lahu ma taraktuhu. Oh paman, sekalipun paman dapat meletakkan matahari di atas telapak tangan kananku dan bulan di atas telapak tangan kiriku, agar aku berhenti untuk menyiarkan dakwah Islam ini, niscaya kami tidak akan pernah berhenti paman. Tidak dan tidak sama sekali akan aku tinggalkan dakwah Islam ini, sekalipun diriku sendiri yang menjadi korbannya, sekalipun diriku sendiri yang menjadi taruhannya, sekalipun nyawaku sendiri yang menjadi taruhannya, sampai Allah menentukan apakah kami akan berada pada pihak yang menang ataukah kami akan binasa karenanya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk ittiba kepada beliau, dan kami kokohkanlah keimanan kami, keteguhan hati kami, dan akidah yang murni untuk beragama sesuai apa yang telah Engkau tuntunkan dan Rasulnya tuntunkan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikiankah khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Apabila ada kesalahannya itu datang dari diri saya sendiri, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum
Subhanallah